Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami ya teman-teman. Kita masih belajar TWK SKT CPNS 2024 dan materi yang kita pelajari adalah NKRI. Gitu ya teman-teman ya, kita kupas habis tentang NKRI. Kalau di 3 video sebelumnya itu kita belajar Pancasila, ini kita fokuskan untuk belajar NKRI. Perhatikan ciri-ciri masyarakat berikut ini. Masyarakat industri, nilai prestasi dan universalisme, spesialisasi tinggi, sistem politik demokratis, birokrasi rasional. Ciri-ciri masyarakat di atas merupakan ciri-ciri masyarakat. Nah, menurut teman-teman apa nih? Ini bisa nih kita melakukan penalaran ya teman-teman tanpa kita harus belajar teori. A. Tradisional, B. Modern, C. Transisi, D. Heterogenitas, E. Plural. Menurut teman-teman jawabannya apa nih? Tradisional. Ayo kita kupas satu-satu ya. Tradisional itu apa sih? Tradisional itu ya masyarakat yang biasanya hidup di pedesaan. Nah, apakah masyarakat yang hidup di pedesaan itu karakternya seperti yang disebutkan di atas ini? Tentu tidak ya teman-teman ya. Masyarakat tradisional itu biasanya lebih menjunjung tinggi etika, kemudian moral, kemudian budaya itu masih kental. Oke, yang kedua modern. Masuk akal ya. Masyarakat modern itu biasanya cenderung dengan masyarakat industri, menjunjung tinggi nilai prestasi ya, spesialisasi tinggi ya. Kalau kita bicara masyarakat modern itu biasanya mereka itu punya masing-masing spesialisasi, berbeda dengan halnya masyarakat di pedesaan. Kemudian juga lebih demokratis, birokrasinya juga lebih rasional ya teman-teman daripada di pedesaan. Kalau di pedesaan atau masyarakat tradisional itu birokrasinya lebih ke itu ya teman-teman, unggah-ungguh gitu ya, bukan ke arah rasional. Berarti masuk ya. Kita cek yang lainnya. Transisi itu artinya masyarakat perpindahan, tentunya enggak. Heterogenitas itu masyarakat yang dia heterogen, enggak mungkin jadi macam-macam, mungkin hampir mirip dengan punya spesialisasi tinggi ya. Kalau masyarakat heterogenitas itu dia dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, ini tentunya juga enggak ada hubungannya teman-teman. Yang plural apalagi ini sama sekali enggak ada. Hati jelas ya teman-teman, jawabannya B ya. Ciri-ciri masyarakat modern yaitu, nah ini sama semua ya, ada di opsi ya. Ada masyarakat industri, nilai prestasi dan universalisme, spesialisasi tinggi, sistem politiknya demokratis, kemudian birokrasinya juga rasional ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, di soal ini soalnya singkat tapi jawabannya sangat panjang ya teman-teman. Mari kita analisis. Kata kuncinya proklamasi. Memiliki dua macam makna. Artinya dua makna proklamasi ya teman-teman. Oke, kita cek satu-satu nih. Kita menggunakan trik aja teman-teman. Triknya yaitu yang paling positif. Tapi kalau semua jawaban itu positif, kita pilih yang paling rasional. Oke ya, selesai. Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar, bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut. Oke ya, positif ya. Bagian pertama, proklamasi mendapatkan penegasan dan penjelasan pada bagian pertama sampai ketiga pembukaan UUD 1945.
Dan bagian kedua proklamasi, yaitu suatu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD. Ya, ini positif juga sih teman-teman. Tapi kalau kita berbicara rasional, ini agak muter-muter ya. Oke, kita tandai dulu deh. Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan bagian kedua proklamasi, yaitu suatu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ini juga positif. Opsi D, bagian pertama proklamasi merupakan tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut, dan bagian kedua proklamasi mendapatkan penegasan dan penjelasan pada bagian pertama sampai ketiga pembukaan UUD 1945. Ini makin muter-muter lagi ya. Masa dia bagian pertama kemudian bagian kedua merupakan penjelasan dari bagian pertama, ketiga juga. Ini enggak rasional ya. Meskipun positif, pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka, dan bagian kedua proklamasi merupakan penegasan dan penjelasan pada bagian pertama sampai ketiga pembukaan UUD 1945. Ini juga positif. Nah, ternyata banyak yang positif nih teman-teman. Nah, kita cari yang paling rasional ya. Kita cari yang paling rasional. Ini kita harus bisa mencari celah. Ini semua pada ngomongin pembukaan. Ini penegasan, hanya penegasan. Padahal proklamasi itu sebenarnya kan kita menyatakan kemerdekaan. Artinya kalau menyatakan kemerdekaan kan kita juga harus show up kepada dunia, enggak cuman kepada bangsa kita sendiri tapi juga kepada dunia. Agar apa? Agar kita diakui kemerdekaan kita ya. Sedangkan di opsi B ini nggak ada pernyataan tersebut, berarti kita coret saja ya opsi B. Opsi C, pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Oke. Dan bagian kedua proklamasi yaitu pembentukan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Nah, ini teman-teman bisa menilainya di sini. Ini semua pada ngomongin UUD, Pancasila ya, pembukaan. Kita harus pintar-pintar bisa ya melirik ya teman-teman. Ternyata soal yang tidak ada membahas Pancasila dan UUD itu opsi ya, opsi A, hanya opsi A. Opsi yang enggak ada UUD dan Pancasilanya itu cuma opsi A. Sedangkan semuanya ada. Dan di sini kita dihadapkan cuma ada yang paling mendekati itu A, C, sama E. Nah, ini kalau kalian bertemu opsi yang seperti ini sudah bisa dipastikan teman-teman, opsinya pasti yang paling berbeda dari opsi-opsi yang lain ya. Jadi jawabannya adalah A. Gitu ya teman-teman caranya. Mari kita cek. Proklamasi memiliki dua macam makna sebagai berikut. Nah, itu tadi yang saya jelaskan. Pernyataan bangsa Indonesia baik kepada diri sendiri maupun kepada dunia luar bahwa bangsa Indonesia telah merdeka. Kemudian yang kedua, tindakan-tindakan yang segera harus dilaksanakan berhubungan dengan pernyataan kemerdekaan tersebut ya. Namanya kita mau proklamasikan itu, kalau kita berbicara logika secara umum ya teman-teman, pastinya kita menyatakan kemerdekaan, kemudian kita juga melakukan tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan. Karena setiap negara ketika merdeka itu ya memang banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan. Gitu ya teman-teman ya. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara seperti dewasa ini. Pengertian sikap demokratis ini secara sederhana adalah, kata kuncinya adalah perilaku demokratis ya teman-teman. Nah, pengertian demokratis secara sederhana. Yang A, menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi. Ya, kita cari yang paling positif dulu ya. Nanti baru kita cek yang paling mendekati. Memutuskan hasil rapat berdasarkan kepentingan pribadi. Negatif ya teman-teman.
mendengar dan menerima pendapat orang berdasarkan latar belakangnya. Itu namanya etnosentrisme. Ya, kita namanya subjektif, ini bukan objektif, ini tidak baik. Mendesak orang lain agar menerima pendapat dan keinginannya, ini juga nggak baik. Masa kita memaksa orang lain? Menerima pendapat orang lain dengan tanpa pertimbangan, ini juga nggak baik. Yang namanya menerima pendapat itu kita harus mempertimbangkan baik buruknya ya. Oke, jadi opsi yang paling positif dan mendekati adalah opsi A. Perilaku demokratis diharapkan tercipta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seperti di masa ini. Nah, sama kayak yang disoal teman-teman. Pengertian sikap demokratis ini secara sederhana adalah menerima dan mengajukan pendapat dengan cara manusiawi. Meskipun kita nggak belajar teori, tapi kita tahu ya, dengan cara analisis tadi, dengan identifikasi kata kunci, kemudian kita cari yang paling positif dan yang paling mendekati, yang paling sesuai. Oke, ini ada PR buat teman-teman untuk bisa mengelaborasi pemahaman pada pertemuan kali ini. Program BPJS yang diikuti peserta dari sektor non-formal seperti pedagang, petani, dan orang-orang yang punya usaha sendiri. Iurannya ditanggung sendiri dan ditetapkan berdasarkan upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten UMK, merupakan bagian program BPJS Kesehatan yang disebut dengan, jadi kata kuncinya teman-teman kalian harus tahu, program BPJS yang diikuti dari sektor non-formal. Artinya yang enggak bekerja di kantor, yang dia itu bukan sebagai karyawan tetap. Ini masuk ke pengetahuan umum ya teman-teman. Menurut teman-teman jawabannya apa? Tolong nanti dijawab di kolom komentar. Kemudian saya akan mengecek apakah jawaban teman-teman sudah sesuai atau belum. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe ke channel ini ya teman-teman sebagai dukungan kepada kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.